Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Walamma faragha min ilmi usulid dini syara'a fi ilmi al-fiqh. Dan ketika Kiai Musannif atau pengarang kitab Bahjatul Rasail ini selesai dari membahas ilmu usuluddin, ilmu yang menjadi pokok atau dasar agama, yakni mengenai ketauhidan atau keimanan, syara'a fi ilmil fiqhi, kemudian beliau melanjutkan pembahasan mengenai ilmu fikih. Wa qaddama dzalika ala hadza li'annahu la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifati sifatil ma'budi walau biwajhin. Dan pengarang kitab ini mendahulukan pembahasan usuluddin daripada pembahasan ilmu fikih. Kenapa? Alasannya dikarenakan ilmu usuluddin ini dikarenakan tidak sah beribadah atau menyembah Allah kecuali sesudah mengetahui sifat-sifat zat yang kita sembah, sifat-sifatnya Allah yang kita sembah, walau biwajhin, meskipun dengan cara apapun. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan seperti apapun, ini tidak bisa sah tanpa kita mengenal siapa yang kita sembah. Wali anna usulad dini asyraful ulumi, dan pembahasan mengenai usuluddin sini didahulukan oleh pengarang kitab ini dikarenakan ilmu usuluddin merupakan asyraful ulum, merupakan ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi nilainya, mutlaqan secara mutlak. Li'annahu yabhatsu amma yatawaqqaful imanu alaihi wa tamamu. Karena ilmu ini membahas mengenai sesuatu yang mana iman itu sangat bergantung kepadanya. Jadi membahas tentang pemahaman-pemahaman atau keilmuan-keilmuan yang mana keimanan seseorang ini sangat bergantung kepadanya. Watamamu, dan juga kesempurnaan iman seseorang sangat bergantung kepada pemahaman-pemahaman mengenai ilmu-ilmu tadi. Faqala furudul wudu'i ay arkanuhu sittatun faqad fi haqqis salimi wa ghairihi. Kemudian Kiai Musannif atau pengarang kitab ini berkata, fardunya wudu, artinya rukun-rukunnya wudu itu hanya ada 6, baik bagi orang yang selamat, artinya orang yang dalam kondisi normal, dan selainnya. Ini seperti orang dalam keadaan daimul hadas, selalu berhadas, entah karena beser ataupun wanita yang mengalami istihadah, maka nanti rukun-rukunnya sama, hanya saja nanti persyaratannya nanti ada sedikit persyaratan tambahan, yakni harus mualah, yakni wudhunya dilakukan secara kontinu, secara terus menerus, dan juga dilakukan pada saat waktu sholat sudah masuk. Al-awwalun niyatu, yang pertama adalah niat, ay niyatu raf'il hadasi, ay raf'i hukmihi ka hurmati nahwi sholati. Artinya niat untuk menghilangkan hadas, yakni menghilangkan hukumnya hadas, karena hadas itu tidak terlihat, sehingga yang dihilangkan adalah hukum atau statusnya. Ka hurmati nahwi sholati, seperti misalnya menghilangkan keharaman semisal melaksanakan sholat. Jadi yang orang ketika tidak punya wudhu, dia haram untuk melakukan semisal sholat atau ibadah-ibadah yang membutuhkan wudhu, ibadah-ibadah yang memiliki persyaratan harus dalam keadaan suci dari hadas, maka keharaman tersebut ini dihilangkan, sehingga kita boleh untuk melakukan sholat atau ibadah-ibadah semisalnya. Li'annal qasda minal wudu'i raf'u dzalika, karena tujuan dari berwudu ini adalah menghilangkan hal tersebut, menghilangkan keharaman untuk melakukan semisal ibadah sholat. Fa idza nawahu faqad ta'arrada lil maqsudi,
Maka ketika dia berniat untuk berwudu, maka dia sudah mengungkapkan atau menunjukkan terhadap apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi maksudnya. Karena kalau dia tidak berniat, maka ya bisa saja dia cuma sekedar membasuh muka atau mencuci anggota-anggota tubuh. Nah, itu kalau tidak ada niatnya. Tapi dengan diniati untuk berwudu, berarti dia menunjukkan kalau tujuan dia membasuh mukanya itu untuk membersihkan hadas. Au niyatut taharati, atau pada niyatu rafil hadasi, atau dengan berniat bersuci dari hadas. Au niyatus tibahati muftakirin ila wudu'in, atau berniat untuk diperbolehkannya melakukan ibadah yang membutuhkan kepada wudhu, seperti sholat, tawaf, dan semisalnya. Au niyatu ada ifardil wudu'i, atau niat untuk melakukan kefarduan wudhu. Au niyatu ada il wudu'i, atau berniat melaksanakan wudhu. Au niyatu fardil wudu'i, atau berniat kefarduan wudhu. Jadi dengan menghilangkan kata-kata ada. Au niyatul wudu'i, atau bahkan cuma niat wudhu itu saja, itu sudah cukup. Wa sahibud darurati kamustahadatin wasalisin la yakfihi niyatu raf'il hadasi awit taharati anhu. Adapun orang yang memiliki kondisi-kondisi darurat seperti wanita yang istihadah dan orang yang beser yang selalu keluar air kencingnya, ini layak fihi niyatu raf'il hadasi. Jadi tidak cukup baginya hanya berniat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Karena apa? Karena dia tidak pernah bersih dari hadas, dia selalu berhadas sehingga hadasnya tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau seperti itu niatnya bagaimana? Ya, niat untuk diperbolehkan melakukan ibadah yang membutuhkan wudhu seperti tadi. Wa yajibu qarnuha bi awwali magsulin minal wajihi, dan wajib untuk menyertakan niat dengan awal anggota yang dibasuh dari wajah. Jadi artinya waktu dalam berniat ini adalah pada saat pertama kali membasuh bagian dari wajah. Walahu tafriqu niyati raf'il hadasi wat taharati anhu la ghairihima ala a'dha'il wudu'i, dan boleh baginya untuk memisahkan niat menghilangkan hadas dan berniat untuk bersuci dari hadas, tidak memakai niat-niat yang lain atau selain dari kedua niat ini, ala a'dha'il wudu'i, atas anggota-anggota wudhu. Artinya kita boleh berniat secara tersendiri ketika membasuh anggota-anggota wudhu. Nah, di sini contohnya ka'ayyan wiya inda ghuslil wajhi raf'al hadasi anhu. Seperti contohnya berniat ketika membasuh wajah, ini diniati untuk menghilangkan hadas dari wajah. Seterusnya nanti ketika membasuh tangan diniati menghilangkan hadas dari tangan atau bersuci, mensucikan hadas dari tangan. Tidak boleh pakai niat-niat selain bersuci dari hadas ataupun menghilangkan hadas. Misalnya pakai niat berwudu pada setiap anggota, itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pengertian wudu. Karena kalau cuma sekedar membasuh wajah saja atau membasuh tangan saja, ini tidak bisa dikatakan wudu. Wudu harus wajah sampai kaki. Mungkin tata cara berniat semacam ini terkesan sangat ribet. Hanya saja poin utamanya di sini adalah ilmu fikih itu memang selalu membahas mengenai hal-hal yang mungkin untuk diperbolehkan dalam syariat secara teori fikih, dan juga hal-hal yang tidak mungkin atau tidak diperbolehkan dalam syariat secara teori fikih.
Jadi paling tidak kita tahu kalau tata cara berniat semacam ini masih diperbolehkan secara teori fikih. Wallahu a'lam bishawab.